Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Bitcoin Update. Update hari ini sebetulnya ada beberapa informasi yang masuk. Ya, saya ada melakukan research. Sebetulnya info ini udah datang dari 2 harian yang lalu dan menurut saya ini cukup menarik untuk kita discuss karena berbicara soal adopsi Bitcoin di market secara global. Nah, beberapa yang menarik starting from Citibank ya. Citibank seperti yang kalian tahu, Citibank itu adalah salah satu bank besar ya. Terus di sini kita lihat Citibank itu ada kerjasama dengan salah satu firm Swiss ya, firm crypto di Swiss. Untuk mendevelop tentang Bitcoin Custody Service. Jadi setelah saya cari tahu, Custody Service yang dimaksud itu adalah lebih ke arah untuk penyimpanan. Jadi kalau kalian baca di sini, that hold customer securities for safekeeping in order to minimize the risk of their misappropriation, misissue, theft, and or loss ya, which is ini kita berbicara soal safekeeping. Safekeeping itu artinya soal penyimpanan ya. Jadi di sini ada kerjasama ya, Citibank di sini sebagai salah satu company atau bank besar mengelola aset sekitar $27 trillion in aset, dan ya tentu saja di sini kita bisa lihat ya, ini bukan main-main gitu loh. Kalau saya tadi nggak salah baca, ini asetnya bukan aset ya, istilahnya bagaimana Citi ini beroperasi so far sudah memiliki 200 juta customer accounts and conduct business in over 160 countries and territories, artinya lebih dari 160 negara dan area. Ya, jadi Citibank bisa dibilang adalah salah satu bank besar ya, tentu saja besar sekali sampai-sampai kita kalau istilahnya mendapatkan informasi ini sebenarnya bisa jadi consideration ya, bahwa Citibank aja itu melek ya terhadap digital asset capabilities ya. Di sini dilihat ya, disagreement between Citibank and Metaco. Metaco itu adalah company yang di Swiss tadi ya, yang seputar cryptocurrency, enables the bank to expand its current capabilities to include digital assets by utilizing its current operational, technological, and service approach. Citi, like JP Morgan and Goldman Sachs, over Bitcoin futures trading in November 2021, the bank announced preparation to hire 100 more employees to bolster its division of digital assets for institutional clients, which means sebenarnya mereka tuh melek ya, dalam arti mereka sudah mulai melek yang namanya Bitcoin itu bisa menjadi future of digital asset, dan ini dianggap sebagai native digital asset. Ya, jadi kalaupun nantinya ada CBDC, maybe ada stablecoin dari the Federal Reserve, mereka meyakini bahwa native-nya itu atau yang istilahnya penduduk asli dari digital asset itu adalah Bitcoin ya. Tentu saja Bitcoin di sini memang menunjukkan kepada kita semua ya saat ini bahwa Bitcoin itu adalah sebuah komoditi, diyakini menjadi salah satu sebuah komoditi juga. Kenapa? Karena dia punya keterbatasan supply, tidak akan dicetak lagi, dan by the time supply tersebut semuanya sudah termining atau sudah ditambang, sudah dalam bentuk ya digital asset, dan ya udah gitu loh. Berarti hanya ada segelintir orang di dunia aja yang memiliki Bitcoin. Oke, dan pertanyaannya apakah itu akan dijadikan sebuah alat tukar untuk kemudian perdagangan atau bertransaksi? Itu yang kita belum tahu masa depannya seperti apa. Tapi so far melihat dari beberapa statement para orang-orang yang bisa kita consider mereka yang punya ya bisa dibilang punya apa ya? Punya diligence ya, intelligent ya, istilahnya pinter lah, kita ngomong kasarnya pinter gitu loh. Mereka memperhatikan bahwa kripto ini somehow bisa menjadi sebuah future masa depan gitu. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa Adrian Treccani ya, CEO and founder of Metaco, memberikan komentar bahwa dia cukup terkejut ya bahwa Citi mau berpartner dengan mereka ya. One of top securities services businesses to support their mission to bridge digital and traditional asset. Oke. So basically mereka meyakini bahwa ya ini adalah sebuah terobosan besar ya, dan nggak cuman ini aja. Tadi saya ngecek juga, ini berita baru juga ya teman-teman. US state passes legislation allowing financial institutions to offer crypto custody service. Jadi di sini kalau nggak salah negara bagian Louisiana itu sudah memberikan sebuah apa ya, kalau bisa dibilang ya kayak sebuah izin lah bahwa
ya udah oke gitu loh untuk mereka yang istilahnya mau nyimpan bill itu kan istilahnya kayak undang-undang gitu ya. Jadi orang-orang financial institutions atau mungkin kita bilang apa ya, orang-orang yang punya kripto cukup banyak itu sekarang mereka boleh nyimpen di bank, which means di sini memberikan indikasi bahwa perbankan itu sudah menyetujui ya, dalam arti bukan menyetujui, bisa dibilang mensupport digital asset such as Bitcoin, for example, ya. Itu adalah salah satu aja, kita belum tahu. Dan kalau kita ngomongin perbankan, ini sebenarnya yang menarik itu adalah bentuk XRP atau Ripple. Jadi buat XRP Army, maybe kita sooner or later bakal ngelihat ada something gebrakan ya, terkait dengan harganya si XRP itu sendiri, karena memang kita lihat perbankan pun sudah mulai ya ini sebenarnya sedikit banyak sentuhan dari Jerome Powell beberapa hari yang lalu ya, berbicara soal regulation dan lain sebagainya, bahwa Jerome Powell sudah menyatakan juga bahwa dia itu bisa dibilang memperhatikan market cryptocurrency, dan dia sedikit banyak memberikan pandangan bahwa di apa namanya kalau kita bilang itu dia sendiri tuh nggak bisa meregulasi kripto secara keseluruhan, tapi dia bisa meregulasi perbankan yang hendak memberikan fasilitas dalam bertransaksi cryptocurrency, or maybe salah satunya adalah custody ini atau safekeeping. Jadi orang bisa nyimpan Bitcoin di bank, which is bank itu jadi cold wallet. Oke, ini menarik banget. Alright, so selain itu kita ada satu buah ini juga ya. Ini sedikit artikel aja ya. Salah satu orang pakar itu memforecast Bitcoin itu bisa ke $95,000 by end of 2023. So kita coba lihat bagaimana analisa dia di akhir 2023. Mudah-mudahan teman-teman followers dan subscriber saya masih nonton rutin sampai nanti kita ketemu next bull run, and hopefully kita bisa make money together. Alright, yang percaya katakan amin ya. Boleh tulis di kolom komentar. By the way, di sini juga salah satunya Ian Harnett, co-founder and chief investment officer of Absolute Strategy Research, stated that Bitcoin might drop as low as $13,000 ya. Dan ini tentu saja sudah kita analisis ya. Kita udah pernah berbagi analisa ini kepada teman-teman melalui price action yang kita udah analisis. Basically area yang 13.000 itu adalah area di sekitaran area ini. Jadi kalau saya extend sedikit range price-nya, ya kira-kira Fibo 1618 sampai kisaran resistance dari pergerakan Bitcoin di kisaran 24 Juni 2019 dan Agustus 2020 ya. Di situ terdapat resistance. Jadi memang sewajarnya kalau kita pull back ya, apalagi kita sekarang closingnya itu di bawah weekly moving average 200, which means ini for the first time ya. Walaupun di sini para pakar itu meyakini juga ya bahwa pada dasarnya secara technical itu dikatakan oversold. Memang sih kalau saya lihat menggunakan MACD atau MACD, kita di sini melihat Bitcoin itu memasuki sejarahnya ya, lowest, the first lowest of MACD, dan itu range-nya di kisaran 5.000 sampai minus 4.000 ya. Ini udah luar biasa oversold, dan menariknya oversold-nya itu bukan di bawah sini guys ya, bukan di bawah sini, tapi oversold-nya itu di atas sini ya. Ini kalau kita berbicara dari lowest sebelumnya, ya ini masih di atas gitu loh, dan sudah sangat extremely oversold. So I think nggak ada salahnya juga memang kalau kita lihat maybe 2023 bisa jadi ini sedikit banyak ada perbedaan ya, karena adopsi massal dari market crypto itu sendiri, dan kita juga memang belum tahu karena ini balik lagi ini first time loh, bener-bener first time in history Bitcoin berhadapan bear market itu dengan resesi ekonomi, dengan inflasi yang begitu tinggi, dan juga dengan perang serta adanya krisis supply dan lain sebagainya ya. Jadi memang ini adalah sebuah hal menarik untuk kita pantau bagaimana pandangan para pelaku pasar di dunia terhadap ya use case daripada si Bitcoin itu sendiri ya. Yang pasti as long it's still bearish ya, kita akan ngomong apa adanya ke teman-teman ya, ini masih bearish gitu. Oke. Nah, secara time frame daily saya cuma quick update aja. Basically kita ngelihat closing kemarin itu cukup oke, di mana terbentuk bullish engulfing ya, engulf yang warna merah ini ya, bear candle sebelumnya, dan posisinya pun sebetulnya kalau secara closing kita basically create higher high, which means kalau hari ini dia create higher high, yaitu meneruskan momentum yang ada pada kemarin. Nah, berbicara soal potensi targetnya, sementara yang saya lihat untuk bear area yang berpotensi dicapai itu adalah kisaran 22.300 sampai dengan kisaran Fibonacci retracement
38,2% dan itu area $23.289. Alright. Nah, secara time frame hourly-nya, just a quick update aja. Kita ngelihat di sini ada tambahan sebuah skenario yaitu ascending channel, which means kita yakini Bitcoin saat ini bergerak di dalam ascending channel. Dan ya kalau misalkan dilihat ya, ini masih meneruskan skenario yang kemarin kita sempat bahas. Cuma bedanya adalah ada possibility ABC correction-nya itu nggak sampai atas di Fibo 38,2, hanya mungkin sekedar sampai di kisaran area ini aja, alias $22.300. Kemudian kita sudah mendapati Bitcoin kembali terreject. Ya, itu kira-kira pertimbangan saya saat ini. Ini sedikit review aja teman-teman ya. Jadi sekaligus saya kasih kesimpulan. Sebetulnya dari perspektif saya, sudut pandang saya, kalau kita lihat Bitcoin, basically secara time frame besar ya kita masih dalam keadaan bearish ya. Terlepas dari beberapa informasi news yang tadi masuk ya, ini lebih ke arah untuk jangka panjang memang. Cuman yang pasti kita berbicara awareness dulu ya. Semakin lama orang semakin aware bahwa Bitcoin ini bisa menjadi sebuah ya kita bisa bilang bisa menjadi sebuah aset yang mungkin akan dilirik bagi para pelaku pasar ya. Nah, berbicara soal pergerakan di time frame hourly sendiri, ini kalau kita perhatikan sebetulnya basically kita sedang on proses create higher high higher low sequence ya teman-teman. Bedanya di sini adalah kita mendapati dia saat ini sedang terretrace. Jadi kalau misalkan secara momentum ini sudah mulai melemah ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu maksudnya momentum itu gimana, kalian bisa bayangin kora-kora guys. Kora-kora itu kan kayak wahana yang ada di Dufan ya. Dia berupa kayak seperti perahu yang dimana dia nanti digoyang naik turun kayak gini ya. Itu kita berbicara wahana. Jadi wahana ini sedikit banget kayak gini, goyang-goyang naik turun ya kan, naik turun. Nah, kalau kita berbicara kora-kora dalam keadaan momentumnya strong, ini pasti kencang ayunannya. Tapi kalau misalkan kita berbicara si kora-kora ini sudah mulai slowing down ya, slowing down, and then eventually it stop, ya udah berarti memang momentumnya sudah melemah. Nah, berbicara soal momentum, sekilas kita lihat momentumnya sudah mulai melemah ya. Buyers masuk ya, and then pull back. Buyers masuk 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 and then pull back. Ya, ini kalau kalian lihat segi pullback-nya itu retracement-nya sudah lumayan banyak ya, sudah mulai lumayan terlihat melemah ya. Compare dengan kalau kalian lihat ini momentum masih kencang nih ya, momentum naik kencang, momentum naik kencang ya, pullback-nya and then pull back lagi baru melemah ya. Oke, kira-kira seperti itu gambaran yang saya pengen share ke teman-teman sekalian terkait dengan pergerakannya saat ini. Dan sekilas seperti yang tadi sudah kita sampaikan, itu terbentuk semacam ascending channel. So basically kita ngelihat emang ada opportunity untuk Bitcoin bisa terreject ya dari kisaran range price saat ini. Tentu saja kalau ekspektasi berdasarkan elliott wave theory sendiri ya, kita masih ada kemungkinan melihat satu kali wave ke atas lagi ya. Namun kalau misalkan memang ternyata kita terinvalidasi, artinya kita terreject pada area resistance yang ada di sini, kemudian kita create lower low, dan mungkin saja untuk potential target sementara yang terlihat itu kita bisa lihat ada big support di kisaran range price ini, dan ada yang minornya di kisaran area ini ya. Alright, so kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, seandainya Bitcoin berhasil breakdown dari area ini, saya akan kasih initial aja S untuk support ya di bagian area ini, maka pada dasarnya kita lihat Bitcoin itu break dari descending channel sekaligus break dari supportnya. Jadi memang sooner or later kita bakal ngelihat Bitcoin akan ngetes ke bagian area supportnya ya. Saya kira seperti itu teman-teman untuk update seputar Bitcoin pada hari ini. By the way, kita memasuki weekend, jadi biasanya memang market cenderung low volatile. So I'm expecting teman-teman untuk enjoy your life a little bit ya, karena memang market crypto mungkin beberapa bulan terakhir itu memberikan banyak stressful ya bagi sebagian orang ya. Mungkin masih ada yang kesangkut dan lain sebagainya, but hopefully teman-teman bisa bertahan ya. Intinya dari apa yang tadi saya mention di awal-awal seputar artikel, kita mendapati bahwa Bitcoin itu sudah mulai diadopsi secara massal ya, which means ini adalah very good news. Cuma tinggal permasalahannya adalah ya kita para pelaku pasar masih trust nggak, masih believe nggak dengan masa depan cryptocurrency. Kalau kalian masih believe, then you should invest in it ya. Dan untuk invest
make sure kalian paham dengan apa yang kalian investasikan. That's it teman-teman. Yang pasti always remember to use risk management yang proper ya. Always maintain your money management ya. Make sure kalian transaksi nggak pakai uang panas, only use cold money, uang dingin. Dan I think that's it teman-teman. Once again, thank you very much. Have a nice weekend. God bless everyone. Cheers and bye bye.